Oke, selamat berjumpa lagi di video kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang gaya Lorentz masih di bab kemagnetan. Nah, untuk gaya Lorentz yang dinamakan dengan gaya Lorentz itu biasanya lebih dikenal dengan gaya magnetik, ya, karena yang menemukannya namanya Lorentz, makanya diganti namanya atau lebih dikenal namanya mungkin dengan gaya Lorentz. Nah, jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang timbul pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang medan magnet, di mana medan magnet itu adalah suatu daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnetik. Nah, sama seperti medan magnet, gaya Lorentz ini juga merupakan besaran vektor. Jadi dia mempunyai nilai dan arah. Lalu bagaimana cara menentukan arah gaya Lorentz? Di situ kita tentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi masih sama, kita menggunakan kaidah tangan kanan, tapi beda ketentuan ya, beda ketentuan. Untuk menentukan arah gaya Lorentz, ini pada kawat ya, arah gaya Lorentz pada kawat, itu kita gunakan ibu jari, kita gunakan 4 jari dan telapak tangan. Nah, arah ibu jari itu menunjukkan arah arus. Sedangkan arah 4 jari menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Nah, di sini kita dikasih contoh, ada sebuah kawat ya, kawat dengan arusnya ke arah kanan. Nih, kita lihat contohnya. Berarti kita arahkan jempol kita ke arah kanan, ya. Arahkan jempol ke arah kanan. Lalu di sini kan ada tanda silang ini, berarti itu medan magnetnya, ya, atau induksi magnetnya. Nah, medan magnetnya di sini tandanya silang. Silang artinya masuk ke dalam bidang. Ingat ya, di video sebelumnya sudah diperbaiki kalau tanda titik itu untuk keluar, arah medan magnetnya keluar bidang, tanda silang arah medan magnetnya untuk masuk ke dalam bidang. Nah, berarti kalau kita ilustrasikan seperti ini, ada kawat dengan arusnya ke arah kanan, perhatikan ibu jari saya ke arah kanan, lalu medan magnetnya masuk bidang. Nah, berarti arah telapak tangan kita menghadap ke atas, ya. Arah telapak tangannya menghadap ke atas. Saya ulangi, arah ibu jari saya ke arah kanan sesuai dengan arah arus yang ditentukan. Arah 4 jari saya masuk ke dalam bidang, ya. Karena tandanya tanda silang, berarti masuk ke dalam bidang. Nah, maka arah telapak tangan saya arahnya ke arah atas. Jadi bisa dilihat arah telapak tangan saya ke arah atas. Nah, jadi bisa kita gambarkan di sini. Ini yang silang ini itu kan arahnya arah medan magnet. Jadi bisa diganti aja nih B gitu. Lalu kita gambarkan arah gaya Lorentz-nya. Arah gaya Lorentz-nya ke arah atas. Nah, kira-kira begitu cara menentukan arah gaya Lorentz. Kita coba satu lagi ya. Sekarang kita lihat nih gambar yang ini. Ya, ingat ya, tadi arah ibu jari itu menunjukkan arah arus, arah 4 jari menunjukkan arah medan magnet, telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini contoh yang pertama, ya, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu katanya yang biru ini menunjukkan arah arus ya. Yang biru menunjukkan arah arus yang arahnya ke atas. Lalu medan magnetnya yang B, medan magnetnya itu silang, berarti masuk bidang, ya, masuk bidang. Berarti arah gaya Lorentz-nya, arah gaya Lorentz-nya ditunjukkan oleh arah telapak tangan. Arah telapak tangannya ke arah kiri. Nah, berarti gambarkan ini arah gaya Lorentz-nya ke arah kiri. Gitu kan? Nah, jangan tertipu di gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu yang silang ini itu arus, kan I itu lambangnya, berarti arusnya masuk, lalu katanya medan magnetnya itu ke bawah, arusnya masuk, medan magnetnya itu ke bawah, ya. Gimana ya caranya? Dia masuk, medan magnetnya ke bawah gini. Nah, berarti arah gaya Lorentz-nya ke kanan. Nah, bayangkan ya sama-sama nih, masuk ke bawah, berarti kan telapak tangannya ini kayak gini ya. Ini masuk ke papannya, terus arah medan magnetnya ke bawah, berarti kan arah telapak tangan kita ke arah kiri.
Gitu cara menggambarkannya. Nah, sekarang kalau seandainya kita kasih gambar selanjutnya. Oke, untuk gambar yang seperti ini, katanya di sini yang warna biru itu arah arus, ya, warna biru itu arah arus. Titik itu untuk medan magnetnya, titik untuk medan magnet. Oke, sekarang kita cari kemana arah gaya lorennya. Jadi arah ibu jarinya ke kanan, ya. Medan magnetnya masuk, berarti arah telapak tangan kita ke arah bawah. Ingat ya, ibu jari ke kanan, ini keluar. Ibu jari kita ke kanan, medan magnetnya keluar ya. Medan magnetnya keluar, berarti 4 jari kita ke sini. Nah, maka arah telapak tangan kita menghadap kemana? Ke atas kan? Nah, maka gambarkan arah gaya lorennya ke atas. Saya ulangi lagi, arah ibu jari arah arus, medan magnetnya keluar, ya, keluar bidang, berarti arah telapak tangan kita ke arah atas, berarti gaya lorennya ke arah atas. Oke, seperti itu cara menentukannya. Nah, untuk persamaan gaya loren. Nah, persamaan gaya loren pada kawat berarus atau pada kawat penghantar itu bisa kita tentukan persamaannya dengan F sama dengan B dikali I kali L sin theta. Nah, F itu besar gaya lorennya dengan satuan Newton, B itu induksi magnetik atau medan magnetnya, satuannya Tesla atau T, I kuat arus yang punya satuan ampere, L itu merupakan panjang kawat penghantar dengan satuan meter, theta itu sudut yang dibentuk oleh arus listrik dan medan magnet. Jadi ini sudut antara arus listrik dan medan magnet. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah kawat dialiri arus 3 ampere. Nah, berarti yang dikasih tahu di sini adalah arusnya, I-nya sebesar 3 ampere. Lalu katanya di sini berada dalam medan magnet 0,5 Tesla. Berarti B-nya induksi magnet atau medan magnetnya sebesar 0,5 Tesla. 0,5 Tesla. Ia membentuk sudut 30 derajat. Nah, berarti antara kuat arus dengan medan magnetnya saling membentuk sudut. Nah, berarti itu kan tetanya. Tetanya yang 30 derajat. Lalu berapakah besar gaya Lorentz yang dirasakan kawat sepanjang 5 cm? Berarti 5 cm itu panjang kawatnya, 5 cm. Berarti yang ditanyakannya adalah berapa besar gaya Lorentz-nya. Nah, berapa besar F-nya? Berarti ini bisa kita jawab soalnya ya. Nah, untuk menentukan besar gaya Lorentz pada kawat berarus tadi atau pada kawat penghantar, F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Gitu kan? Nah, berarti B-nya kita dapat tadi 0,5, I-nya sebesar 3 ampere, L-nya kita ubah ini ke meter, berarti 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikali sin 30 derajat. Ya, karena tetanya 30 derajat di sana. Berarti F-nya sama dengan 0,3 dikali, atau boleh dulu 3 dikali 5 juga boleh. Berarti 0,5 ini kan 15 dikali 10 pangkat min 2. Sin 30 kan setengah. Nah, bisa kita sederhanakan atau boleh kita cari langsung juga tidak masalah. Mau disederhanakan dengan 0,5 juga boleh, atau mau dicari langsung juga boleh. Kalau ini kita cari semuanya langsung, itu jadinya 3,75 dikali 10 pangkat min 2. Jadi ini boleh 0,25 dikali 15 itu kan 3,75 kali 10 pangkat min 2. Karena dia gaya satuannya dalam Newton. Itu untuk contoh yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang gaya Lorentz pada dua buah kawat yang sejajar. Oke, untuk gaya Lorentz pada kawat yang sejajar, ya. Nah, di sini ada dua buah kawat sejajar yang panjangnya sama.
ada kawat 1, kawat 2 dipisahkan dengan jarak sejauh A, maka arusnya kawat 1 dan kawat 2 ini kita lihat pada gambarnya arusnya searah. Nah, jadi kawat 1 dia kan punya arus nih. Kawat 1 dia punya arus sebesar I1, kawat 2 dia punya arus sebesar I2. Arusnya kan searah itu. Kalau untuk kawat sejajar ini dia punya ketentuan, kalau arusnya searah berarti gayanya tarik-menarik. Berarti di sini F-nya, yang ini juga F-nya, saling tarik-menarik gitu. Nah, untuk kawat yang kawat sejajar yang arusnya berlawanan, misalkan ini arus I1, ini arusnya I2, maka gaya loren yang dialami oleh kedua kawat ini saling tolak menolak. Ini F-nya tertolak gitu. Itu aja cara mengingatnya. Lihat saja arusnya. Nah, maka kita bisa menentukan besar gaya loren pada kawat yang sejajar ini dengan menggunakan persamaan F sama dengan μ0 dikali I1 kali I2 kali L per 2V dikali A. Nah, di mana di sini I1 dan I2 itu merupakan kuat arus yang penghantarnya, masing-masing penghantar. L itu panjang dari kawat penghantar, A itu jarak antara dua kawat penghantar, F itu arah gayanya. Itu kalau dia kawatnya sejajar. Jadi perhatikan saja arusnya. Kalau arusnya saling searah, arusnya searah berarti gaya lorennya tarik menarik. Kalau arusnya berlawanan arah berarti gaya lorennya tolak menolak. Nah, untuk gaya loren pada muatan yang bergerak, misalkan di sini ada sekitar medan magnet. Medan magnetnya tandanya silang ya. Medan magnetnya tandanya silang, artinya medan magnetnya masuk ke dalam bidang. Nah, punya kecepatan. Jadi di sini ada sebuah proton dengan kecepatan sebesar V, dia menembus medan magnet ini. Maka untuk menentukan arah gaya lorennya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arah ibu jari itu menunjukkan arah kecepatan, ya. 4 jari menunjukkan arah medan magnet dan telapak tangan menunjukkan arah gayanya. Jadi kalau arah ibu jarinya kecepatannya ke arah kanan, medan magnetnya masuk bidang, maka arah telapak tangan kita ke arah atas. Iya kan? Nah, berarti arah gaya lorennya ke atas. Nah, kira-kira begitu. Kita lanjut ke persamaan dari gaya loren yang dalam muatan bergerak. Nah, jadi kita bisa menentukan besar gaya loren pada muatan yang bergerak tadi. Lihat yang bergeraknya siapa, bisa saja protonnya, tadi kan protonnya itu yang bergerak. Nah, kalau untuk menentukan gaya lorennya, besar gaya lorennya, bisa kita tentukan dengan persamaan F sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Nah, seperti biasa, F itu kan gaya loren, B medan magnet atau induksi magnetiknya. Saya tidak perlu tuliskan lagi ya. Nah, sedangkan Q di sini adalah besar muatan yang melewati medan magnet tadi. Satuannya kulom. V itu adalah kecepatan dari si muatannya berapa. Sedangkan theta itu adalah arus listrik pada lintasan dari muatan tersebut. Kuat arus sudut yang dibentuk antara arus listrik dan lintasan muatan tersebut. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soalnya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Pada sebuah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik sama besar, timbul gaya yang besarnya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Saya ulangi ya, pada dua buah kawat yang sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besar, timbul gaya yang besarnya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Berarti yang dikasih tahu di sini ini gaya ya, gaya yang timbul tapi persatuan panjang, Newton per meter berarti persatuan panjang. Maka gaya persatuan panjang, gaya perpanjang itu dia yang 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Jarak antara dua kawat itu adalah 1 meter. Berarti jarak antara dua buah kawat yang sejajar tadi adalah A ya. A-nya 1 meter. Berapa besar arus listrik dalam setiap kawat? Oke, berarti yang ditanya berapakah besar arus listriknya? Berarti yang ditanyakan I1 dan I2-nya. Oke, yang ditanya berapa I1 dan
I2-nya. Itu yang ditanyakan. Nah, berarti kita bisa jawab ini soalnya. Oke. Nah, ada dua buah kawat. Kawatnya sejajar, sama-sama dialiri arus listrik yang sama besar katanya. Timbul gaya yang besarnya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Oke. Berarti arusnya sama sebenarnya ini. Ya, berarti boleh dimisalkan saja dengan I. Nah, jadi udah dikasih tahu ya katanya tadi I1 dan I2-nya sama gitu. Kan bahasa soalnya ada tuh dipakai di sana. Berarti untuk menentukan besar kuat arusnya, kita bisa tentukan dengan persamaan F sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 kali L per 2 dikali V dikali A. Gitu kan cara kita menentukannya. Maka kita masukkan ini. Tapi Ibu, F-nya nggak ada Bu, yang ada F per L. Maka kita susun persamaan ini agar menjadi F per L. Berarti kan F per L itu sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2, yang tinggal di sini 2V dikali A. Gitu. Nah, kita masukkan ini. Oh, satu lagi kata kuncinya, arus yang timbulnya sama besar, dialiri arus yang sama besar. Berarti I1 dan I2-nya besarnya sama. Berarti boleh kita anggap sebagai I saja. Oke, masukkan ini F per L-nya berapa? F per L-nya itu 2 kali 10 pangkat min 7. Nah, masukkan mu 0-nya. Nah, jadi mu 0-nya, masukkan nilai mu 0-nya 4V dikali 10 pangkat min 7. Kan itu tuh yang nilai mu 0-nya kemarin kita pelajari. 4V dikali 10 pangkat min 7. I1 sama besarnya dengan I2. Berarti I1 dikali I1. I1 dikali I2, misalkan aja dengan I. I dikali I gitu. I dikali I. Per 2V dikali A. A-nya jaraknya di sini adalah 1 meter. Nah, berarti di sini bisa disederhanakan. Ya, bisa kita sederhanakan di sini 4V dengan 2V. Berarti di sini tinggal 2, ini tinggal 1, ya kan? Nah, jadi kita kalikan di sini 2 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan 2 dikali I kali I, berarti 2I kuadrat. 1 dikali 1, 1, berarti dikali 2I kuadrat. Kan besarnya sama. Berarti untuk menentukan I kuadratnya kita tinggal bagi ya. 2 kali 10 pangkat min 7 per 2. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Kalau kita sederhanakan lagi, ini 2 dibagi 2, berarti tinggal di sini 1 ya. Oke, berarti di sini I kuadratnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 7. Oh, di sini ada yang tertinggal. Sebentar. Berarti ini 10 pangkat min 7-nya kita tertinggal nih tadi. 2 kali 10 pangkat min 7 dikali I kuadrat harusnya. Nah, berarti kan untuk mencari I kuadratnya kita tinggal bagi 2 kali 10 pangkat min 7 bagi 2 kali 10 pangkat min 7. Berarti I kuadratnya tinggal 1. Maka I-nya akar dari 1 sama dengan 1 ampere. Nah, jadi gitu caranya. Ingat kata kunci soalnya, apa saja kata kunci soalnya? Di sini dikasih tahu kalau arus yang mengalir besarnya sama besar. Lalu ada kata-kata ini nih, Newton per meter. Newton per meter itu kan gaya persatuan panjang. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, 3 buah kawat tersusun seperti pada gambar. Nah, di sini ada kawat 1, kawat 2, dan kawat 3. Untuk kawat 1 arus yang dialirinya adalah 1 ampere, kawat 2 arus yang dialirinya 2 ampere, dan kawat yang ketiga arus yang dialirinya adalah 3 ampere. Nah, di sini kita dikasih kalau jarak antara kawat 1 dengan kawat 3 itu 3 meter. Lalu antara kawat 3 dengan kawat 2, kawat 3 dengan kawat 2 itu jaraknya 1 meter. Nah, itu yang dikasih tahu di soal. Tentukan besar dan arah gaya magnetik pada kawat 2 untuk panjang kawat 1 cm. Untuk panjang kawat 1 meter. Oke,
Baiklah, panjang kawatnya di sini udah pasti sama ya. Kawat 1, kawat 2, dan kawat 3 itu panjangnya sama. Sama-sama 1 meter. Berarti di sini kita bikin diketahuinya apa yang dikasih tahu di soal. Nah, untuk yang dikasih tahu di soal di sini I1, I2 dan I3-nya dikasih tahu. I1-nya 1 ampere, I2-nya 2 ampere, dan I3-nya 3 ampere. Itu yang dikasih tahu di soal. Nah, katanya jarak antara kawat 1 dan kawat 3 itu 3 meter. Antara kawat 2 dengan kawat 3 itu 1 meter. Panjang kawatnya di sini 1 meter. Lalu yang dikasih tahu, yang ditanyakannya adalah tentukan gaya magnetik pada kawat 2. Berarti yang ditanyanya berapakah gaya magnetik atau F pada kawat yang kedua. Itu yang ditanyakan. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menjawab soal ini? Kita harus gambarkan gayanya ya. Mungkin waktu di kelas 10 pernah belajar tentang gaya Coulomb, menggambarkan gaya. Nah, sama dengan seperti ini juga. Ini digambarkan dulu arah gayanya. Yang jadi perhatian kita di sini adalah gaya magnetik pada kawat 2. Berarti kawat 2 yang jadi perhatian kita. Kita lihat kawat 2 ini berinteraksi dengan kawat apa saja. Kawat 2 ini bisa berinteraksinya dengan kawat 1 dan kawat 3. Nah, berarti kita lihat ini. Kawat 2 dan kawat 1 dulu. Kawat 2 dan kawat 1 itu arusnya searah. Kalau arusnya searah, terjadi gaya yang tarik-menarik. Berarti kawat kedua ini dia tertarik ke kawat 1. Ini F21. Kenapa F21? Gaya Lorentz yang diterima, gaya Lorentz yang dirasakan kawat 2 terhadap kawat 1, itu maksudnya. Nah, untuk kawat 2 dengan kawat 3 itu gaya yang terjadi karena arusnya berlawanan arah, berarti gaya Lorentz yang terjadi adalah tolak menolak ya. Nah, berarti kalau kita gambarkan di sini ini F21, kita pakai spidol yang lain warna. Berarti antara kawat 2 dengan kawat 3 lagi. Arusnya perhatikan, arusnya berlawanan arah. Berarti kalau arusnya berlawanan arah, gaya Lorentz-nya juga tolak menolak. Kawat 2-nya tertolak dari kawat 3. Berarti F23 gitu. Nah, jadi ada 2 buah gaya Lorentz yang terjadi pada kawat kedua. Oke, berarti kita cari resultan gaya Lorentz-nya pada kawat 2. Berarti resultan gaya Lorentz pada kawat 2, karena arahnya sama, F21 dengan F23 itu searah, maka gaya Lorentz-nya kita jumlahkan. Oke, nah berarti F2-nya, atau boleh kita pakai tanda minus nih, karena dia sama-sama ke kiri. F21-nya berapa, F23-nya berapa. Oke, kita cari dulu untuk F21-nya. Untuk F21-nya kita pakai persamaan μ0 dikali I2 dikali I1, atau I1 dikali I2 itu sama saja. I1 kali I2 dikali L per 2V dikali A. 2V dikali A. Sekarang masukkan μ0-nya. μ0 itu nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7. I1 dan I2. I1-nya 1 ampere, I2-nya 2 ampere. Panjang kawatnya 1 meter per 2V dikali A. A ini A yang mana? A jarak kawat 2 dan kawat 1. Karena kan F-nya F21. Berarti jarak kawat 2 ke kawat 1. Kalau jarak kawat 1 ke kawat 3 3 meter, kawat 2 ke kawat 3 1 meter, berarti kawat 2 ke kawat 1 tinggal kurang ya. Berarti jaraknya 2 meter. Masukkan A-nya 2 meter. Nah, kita sederhanakan. Berarti 4V dibagi dengan 2V itu dapatnya 2. Berarti di atas kita tulis 2 ya. Sederhanakan lagi yang bisa disederhanakan. 2 di atas dengan 2 di bawah juga bisa. Ada lagi? Nggak ada lagi ya. Berarti kita tinggal kalikan persamaannya. Selesaikan persamaannya. 2 dikali 1 kali 1 dapatnya 2. Di atas tinggal 10 pangkat min 7. Jadi gaya magnetik atau gaya Lorentz pada kawat 2 terhadap kawat 1 adalah 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, sekarang kita cari lagi F23-nya. Oke. Untuk F23.
ya, F23. Berarti pakai persamaan mu 0 dikali I-nya I2, karena kan F23 berarti I-nya I2 dan I3, dikali L per 2V dikali A. A-nya tentu jarak kawat 2 dengan kawat 3. Mu 0 itu nilainya 4V dikali 10 pangkat min 7. Kawat 2-nya 2 ampere, arusnya, kawat 3 arusnya 3 ampere, panjang kawatnya 1 meter, dibagi dengan 2V dikali jarak kawat 2 dengan kawat 3-nya adalah 1 meter. Oke, ini bisa kita sederhanakan. 4V dengan 2V bisa kita sederhanakan. 1 dengan 1, oke, nggak masalah. Berarti di sini tinggal 2 ya. 2 dikali 2, 4 kali 3, 12. Berarti 12 kali 10 pangkat min 7 Newton. Itu F23. Baru kita bisa cari tadi resultan gaya magnetiknya di kawat 2. Jadinya min F21 dikurang F23. Berarti F21 kan kita dapatnya tadi 2 kali 10 pangkat min 7 dikurang 12 kali 10 pangkat min 7. Gitu kan? F23-nya kan baru kita cari nih. Berarti min dengan min kita jumlahkan aja ini ya. Berarti min 14 kali 10 pangkat min 7 Newton. Nah, gitu dia cara kita menentukannya. Oh sorry, tadi ada kesalahan sedikit ya, yang F21-nya. Kita bisa ulang mungkin. Oke, kita ulang di sini. Ini berarti bukan ini ya jawabannya ya. F23-nya ini udah benar. Kita mau cari F21 tadi. Jadi untuk F21-nya kita coba ulang ya. Berarti untuk F21 sama dengan mu 0 dikali I1 kali I2 dikali L per 2V dikali A21. Nah, berarti mu 0 ini kan 4V dikali 10 pangkat min 7, I1-nya 1, I2-nya 2, panjang kawatnya 1 per 2V. Jarak kawat 2 ke kawat 1-nya tadi 2 meter. Oke. Nah, berarti ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan 4V dengan 2V, berarti dapatnya di sini 2. Lalu 2 di atas. Ya kan? 2 di atas dengan 2 di bawah sama ya? Berarti 2 kali 10 pangkat min 7 ya? Oke, berarti udah sama ya, udah bener dong yang tadi. Berarti jawabannya berapa tadi tuh? 14 kali 10 pangkat min 7. Nggak ada yang salah kan ini? Bentar, ini I2-nya 2 ampere. Oh, ini sudah benar. Oke. Oh, kawat 3-nya. Iya, kawat 3-nya tadi 3 ampere ya. Kawat 3-nya tadi berapa? Oh ya, udah benar. Tadi sekilas dilihat, saya kira yang jarak antara A21-nya itu 3 meter. Tapi enggak ya, berarti udah oke ya. Jadi yang tadi udah benar ya, jawabannya 14 kali 10 pangkat min 7. Min 14 kali 10 pangkat min 7. Nah, tanda min itu menunjukkan arah resultan dari gayanya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang keempat. Kawat A dan B terpisah sejauh 2 meter dengan kuat arus masing-masing 1 ampere dan 2 ampere. Ini kawat A dan ini kawat B. 1 ampere dan 2 ampere. Tentukan di mana kawat C yang dialiri arus 3 ampere harus diletakkan agar resultan gaya pada kawat C adalah 0 dan arus pada kawat C tersebut searah dengan kawat A. Nah, oke. Tadi kan kita hanya punya 2 buah kawat ya. Kita hanya punya kawat A dan kawat B ya. Kita cuma punya kawat A dan kawat B saja. Nah, lalu di sini ada lagi nih kawat C. Ada lagi kawat C di mana kawat C ini dialiri arus sebesar 3 ampere. Sekarang di mana posisi kawat C ini harus diletakkan katanya agar resultan gaya Coulomb pada kawat C-nya sama dengan 0 dan arus pada kawat C-nya searah dengan kawat A. Berarti sama-sama ke atas ya arahnya. Nah, triknya seperti ini. Kawat C itu
agar resultan gayanya sama dengan 0, jadi cara menjawabnya ini ada triknya ya. Oke, untuk trik soalnya sendiri, agar FC-nya sama dengan 0, agar F dikawat C-nya sama dengan 0, maka gaya Coulomb yang dipengaruhi oleh kawat C-nya harus sama besar. Berarti kita nanti harus menghasilkan FCB dan FCA-nya harus sama. Nah, di mana kita letakkan si kawat C ini agar menghasilkan FCB sama dengan FCA-nya. Oke, artinya apa? Arah gaya FCB dengan FCA-nya itu berlawanan arah. Jadi FCB dan FCA-nya berlawanan arah. Di mana kita letakkan? Oke, sekarang kita cobakan. Kalau kita letakkan kawat C-nya di antara kawat A dan kawat B, arus kawat C-nya searah dengan kawat A. Kalau arusnya searah, yang terjadi gaya apa? Tarik menarik ya, tarik menarik. Nih, kayak berarti ini FCA. Berarti FC dengan FB-nya sekarang, C dengan B-nya sekarang arusnya berlawanan arah. Berarti gaya Coulombnya tolak menolak. Nah, berarti tolak menolak. Nah, arahnya sama FCA dengan FCB. Berarti tidak di situ letak kawat C. Oke. Sekarang kita cobakan. Kalau seandainya kawat C-nya kita letakkan di sebelah kanan kawat A. Oke. Coba ya. Kita coba ya, di sini letaknya. Ini letak kawat C, arahnya searah dengan A. Nah, berarti FCA-nya ke arah kanan, FCA. FCB-nya tolak menolak ke arah kiri. Oke, FCB-nya ke arah kiri. Nah, kalau seperti ini juga bisa. Ya, seperti ini juga boleh. Nah, tapi kalau menurut saya lebih pilih letakkan kawatnya itu di sebelah kawat B, karena arus kawat B-nya yang paling besar. Berarti saya letakkanlah kawat C-nya, saya posisikan kawat C-nya di sini. Oke. Di sini ya, buat gambar baru aja. Berarti ini kawat A, ini kawat B, lalu saya letakkan kawat C-nya di sini, searah dengan kawat A. Itu yang kawat C tadi. Nah, berarti kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini, kawat C-nya itu dengan kawat A, sebentar. C dengan A itu gaya Coulomb yang terjadi, arusnya searah nih C dengan A. Berarti gaya Coulomb yang terjadi adalah tarik menarik. Berarti ini FCA. C dengan B arusnya berlawanan arah, berarti gaya Coulomb yang terjadi adalah tolak menolak. Ini yang FCB. Sekarang kita misalkan. Jarak antara B dengan C itu kita misalkan dengan X. Nah, ini kita misalkan dengan X. Oke, berarti jarak antara kawat A dan kawat B dia terpisah berapa meter tadi? 2 meter ya. A dan B kan terpisah 2 meter. Berarti A dengan C itu jaraknya 2 ditambah X. Gitu kan? Nah, oke, sekarang baru bisa kita selesaikan persamaannya. Oke, berarti di sini kita misalkan ya, udah bisa kita misalkan di sini FCB sama dengan FCA. Berarti kan FCB itu pakai persamaan yang mu 0 itu ya. Saya digeser agak ke tengah dikit. Berarti FCB-nya besarnya sama dengan FCA. Berarti ini mu 0 dikali IC dikali IB dikali L per 2V dikali ACB sama dengan FCA. Berarti mu 0 dikali IC dikali IA dikali L, oke, dikali L per 2V dikali ACA. Yang sama kita bisa sederhanakan dulu. Oke, berarti ini disederhanakan 2V IC dengan IC
L dengan L, mu 0 dengan mu 0. Yang tinggal persamaannya lagi IB per ACB sama dengan IA per ACA. Itu kan yang tinggal lagi persamaannya. Masukkan IA-nya. Oke, tadi kita punya IA-nya sebesar 1 ampere. Ya, IA-nya 1 ampere. IB-nya, ini IB dan IA. Oke, berarti IA-nya sebesar 1 ampere. Bentar. IB dulu ya. IB-nya 2 ampere. ACB-nya jarak dari kawat A, jarak dari kawat C ke kawat B. C ke B itu kan dimisahkan dengan X, sama dengan IA. IA-nya 1 ampere tadi. Jarak dari kawat C ke kawat A, C ke A 2 ditambah X. Oke. Nah, lalu kita apakan? Kali silang. Ya, berarti kita kali silang. Di sini 2 dikali 2 tambah X berarti 4 ditambah 2X. Ya kan? Kan 2 dikali 2 tambah X. Kalikan ke dalam. Berarti 4 ditambah 2X sama dengan 1 dikali X, X. Oke, kita pindah ruaskan. Ya, kita pindah ruaskan. Berarti 2X ditambah 2X dikurang X. Ntar ini saya geser ke atas ya. 2 per X sama dengan 1 per 2 ditambah X. Kali silang lagi. Berarti 4 ditambah 2X sama dengan X. Berarti di sini 2X dikurang X sama dengan 4. Pindah ruaskan. Berarti 2X kurang X itu X sama dengan 4. Gitu ya. Ada yang salah nggak sih? Sebentar. Ini kok kayaknya keliru sekali. 2X 4X tambah 2X. Oke, benar. Sama dengan X, berarti ini kan X, 2X, X-nya pindah ruas, min X, ya kan? Berarti di sini 4, 2X dikurang X itu kan X. X-nya sama dengan 4. Oke ya, X-nya sama dengan 4. Oke, jadi itu pembahasan soal kita yang keempat. Kita lanjut ke soal kita yang selanjutnya. Oke, kita lihat soal yang kelima. Soal yang kelima di sini sebuah kabel yang dialiri arus sebesar 2,5 ampere. Sebuah elektron berada pada jarak 4,5 cm dari kabel. Berarti yang dikasih tahunya di sini adalah arusnya I sama dengan 2,5 ampere. Katanya elektronnya berada pada jarak 4,5 cm dari kabel. Berarti jarak elektron ke penghantar itu 4,5 cm. Nah, lalu bergerak dengan kecepatan. Berarti V-nya 6 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan berapakah F-nya? Berarti yang ditanya F-nya berapa? Oke. Kalau di sini kita disuruh menentukan nilai F, berarti di sini ada muatan yang bergerak ya. Berarti pada muatan yang bergerak kita bisa tentukan nilai F-nya dengan persamaan F sama dengan B Q V. Nah, di sini kan sudutnya tidak dikasih tahu ya. Ibaratnya anggap saja mereka saling tegak lurus gitu. Oke. Atau tidak ada sudutnya. Oke, tidak ada sudut yang membentuknya. Berarti sinnya biarkan aja. Nah, sekarang kita masukkan ini. Sebelum kita masukkan nilai B, Q, dan V-nya, Q-nya itu muatannya muatan elektron. Kalau V-nya sudah ada muatan elektron kan kita sudah tahu ya. Untuk muatan elektron kan 1 kali 10, 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kecepatannya sudah ada. Tinggal kita mencari B-nya. Jadi kita cari dulu nilai B-nya. Gimana cara mencari B? Berarti kita cari dulu ini nilai B ya. Untuk nilai B kita bisa cari dengan persamaan B sama dengan mu 0 dikali I per 2V dikali A.
Nah, ingat pelajaran kita sebelumnya. Berarti kita cari dulu dengan itu. Berarti B sama dengan mu 0 dikali I per 2V dikali A. Mu 0 itu kan nilainya 4V kali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 2,5 per 2V dikali A-nya 4,5 cm atau 4,5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti kita boleh sederhanakan 4V dengan 2V, di sini tinggal 2. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Oke, kalau tidak berarti 2 dikali 2,5 itu dapatnya 5 kali 10 pangkat min 7 per 4,5 kali 10 pangkat min 2. 5 per 4,5 itu kan dapatnya 1/9 ya. Jadi 1/9 dikali 10 pangkat min 4 gitu. Oke, ini kan 1. Kita bisa kalikan ini, sama-sama dikalikan. Nah, kalau nggak paham gini nih caranya. Sama-sama kita kali 10 ini. Ya, sama-sama kali 10 kan 5. 5 kali 10 pangkat min 7. Ini 5 kali 10 pangkat min 7. Ini 45 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Oke ya. Nah, baru bisa ini kita sederhanakan ini. Ini sederhanakan, ini sederhanakan. 1/9. Berarti di sini 1/9. Oke, jadi kan ini ya caranya ya. Dapatnya 1/9 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Ini dapatnya nih. Baru kita bisa mencari nilai F-nya. Oke, sekarang kita cari nilai F-nya. Oke, untuk nilai B-nya kan tadi 1/9 kali 10 pangkat min 4 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali V. V-nya itu kan 6 kali 10 pangkat 4. Oke, nah berarti kalau ini kita cari semua atau ada yang bisa kita sederhanakan, ini sama-sama kita bagi 3 juga bisa. Ini bagi 3 3, ini bagi 3 2. Oke, kalau kita kalikan lagi dapat totalnya itu 1,067 kali 10 pangkat min 19. Ini kan 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4 kan dapatnya 1. Satuannya ini apa? Satuannya dalam Newton. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita pada kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.